Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurel Hasya dari kelas 11 IPA 4 akan menjelaskan sedikit sejarah tentang salah satu tokoh proklamasi di Indonesia, yaitu Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo, beliau lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret tahun 1896. Ia lahir dari seorang ayah yang bernama Teku Muhammad Yusuf, yang masih keturunan bangsawan Aceh dari Pidi. Teku Yusuf adalah seorang pegawai pemerintahan dengan jabatan Menteri Polisi di wilayah Teluk Jambe, Karawang. Ibu Ahmad Soebardjo bernama Wardina. Ia keturunan Jawa Bugis dan merupakan anak dari camat di wilayah Teluk Agung, Cirebon. Ahmad Soebardjo bersekolah di Hoogland Burger School yang saat ini setara dengan sekolah menengah atas. Lalu, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda dan memperoleh ijazah Master in the Rechten yang setara dengan sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1933. Semasa menjadi mahasiswa, Ahmad Soebardjo sangat aktif dalam memperjuangkan bangsa Indonesia seperti Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada bulan Februari tahun 1927, Ahmad Soebardjo dipilih menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta dan para ahli gerakan-gerakan Indonesia pada persidangan antarbangsa. Tiga menentang imperialisme dan melawan penjajah, yang pertama di Brussels, lalu kemudian di Jerman. Pada persidangan yang pertama itu juga ada Jawaharlal Nehru dan pemimpin nasionalis lainnya yang terkenal di Asia Afrika. Sewaktu kembalinya ke Indonesia, Ahmad Soebardjo aktif menjadi anggota Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, para pemuda pejuang termasuk Chairul Soleh, Soekarni, Wikana, dan pemuda lainnya membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Peristiwa inilah yang dinamakan peristiwa Rengas Dengklok. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apapun itu resikonya. Di Jakarta, golongan muda Wikana dan golongan tua yaitu Ahmad Soebardjo melakukan perundingan. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengas Dengklok. Lalu mereka menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Ahmad Soebardjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Ahmad Soebardjo dilantik menjadi Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial, yaitu kabinet pertama di Indonesia, dan kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri pada tahun 1951 sampai 1952. Selain itu, Ahmad Soebardjo juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Switzerland antara tahun 1957 sampai 1961. Dalam bidang pendidikan, Ahmad Soebardjo merupakan profesor di bidang sejarah perlembagaan dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusastraan Universitas Indonesia. Ahmad Soebardjo meninggal dalam usia 82 tahun, yaitu pada tanggal 15 Desember tahun 1978 di Rumah Sakit Pertamina Kebayoran Baru akibat flu yang menimbulkan komplikasi. Ia dimakamkan di rumah peristirahatannya di Cipayung, Bogor. Lalu pemerintah mengangkat almarhum sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.